lagi dengan Kak Sinta di sini. Sebelum kita mau mulai renungan kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya biarlah Roh Kudus-Mu saja yang turun dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan firman-Mu dapat kami tanam dan kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kali ini Kak Sinta akan membawa renungan tentang perbuatan baik Tuhan melihat. Kira-kira masih ingat gak? Kalau perbuatan baik Tuhan melihat, ada satu lagu tentang judul seperti itu. Betul, yaitu Mata Tuhan Melihat. Nah, adik-adik masih ingat kan lagunya? Masih ingat? Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya. Nah, adik-adik, di situ tadi kalau adik-adik perhatikan ada liriknya bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, segala yang baik maupun yang jahat, Terus dibilangnya apa? Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Karena apa? Tuhan melihat. Nah, dari lirik lagu tersebut, dari lagu yang tadi kita nyanyikan sama-sama, kita diingatkan loh adik-adik untuk tidak boleh berbuat jahat. Walaupun orang itu sudah berbuat jahat ke kita. Misalnya adik-adik memberikan permen kepada temannya waktu lagi sekolah kemarin ya ceritanya. Terus ternyata temannya itu berbuat jahat ke kita. Misalnya dia ngumpetin tempat pensil kita gitu. Atau adik-adik memberikan minuman kepada temannya yang lagi kehausan. Ternyata temannya adik-adik ini malah dia menyembunyikan atau dia mengumpetin tempat pensilnya adik-adik. Nah, tapi Tuhan meminta kita untuk selalu berbuat baik gitu. Walaupun orang itu sudah berbuat jahat kepada kita. Karena apa? Karena hal tersebut adalah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terus adik-adik pasti berpikir dong, bertanya, kok begitu sih Kak? Kenapa kita harus berbuat baik kepada mereka? Kan mereka jahat Kak. Betul. Tapi sama seperti Tuhan Yesus nih, Kak Sinta mau kasih tahu. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah disalib di kayu salib, bukan karena dosanya loh, bukan karena dosa Tuhan Yesus dia disalib, tapi untuk menebus dosa manusia, dosanya Kak Sinta, dosanya adik-adik semuanya. Tuhan juga mau meminta kita tuh harus memberi kehangatan kepada orang yang sedang sangat kedinginan. Artinya kedinginan bisa jadi dia membutuhkan bantuan seperti yang tertulis di Amsal 25. Yuk kasih tajak ya. Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Kak Sinta bacakan ya. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Kalau seperti itu maksudnya apa sih Kak? Maksudnya adalah adik-adik dan Kak Sinta harus terus berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga kepada orang-orang yang sudah atau bermaksud jahat kepada kita.
Kenapa? Karena mereka itu agar mereka selamat, agar mereka bisa juga bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus di hadapan adik-adik, yang ada di dalam hati adik-adik. Nah, Sinta mau ngajak adik-adik semua di sini, yuk teruslah kita berbuat baik kepada orang lain. Kita berdoa. Bapa yang di surga, mampukanlah kami ya Bapa untuk terus berbuat kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah.